Terus ada karyawan swasta juga, terutama karyawan Hokben, karyawan Antam sendiri, bahkan siswa SD turut andil menabung sampah jadi emas sambil menjaga lingkungan. Jadi save the earth and go for the goal. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe. Disiarkan serentak di 3 LPPL selain Suara Sidoarjo ya, ada RGR Tulung Agung, kemudian Ersal Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Iya, apa kabar? Baik. Sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Saya ini kehilangan satu episode saja sudah emas-emasan ini. Aduh. Kalau saya miss 2 minggu berarti nanti ke ini bisa ke Permata Bapak Intan Belian apa Zamrud Diamond gitu. Ya. Diamond betul. Iya, menggoda sekali loh ini ya. Sekarang itu kayaknya nyimpan-nyimpan emas itu lagi banyak dibicarakan orang, Coach. Saya nggak tahu nih ya, seperti apa sih gitu ya. Yang saya tahu itu yang umum-umum saja, nyimpan emas gitu dalam bentuk perhiasan, kayak gitu-gitu kan. Biasanya ya kan. Yang batangan-batangan itu kayaknya masih belum terpikir gitu. Karena nggak bisa dipakai ya. Oh iya. Hanya disimpan, kalau perhiasan bisa dipakai kan. Nah, itu yang umum ya, yang banyak orang inilah ketahui. Tapi saya yakin pasti ada cara-cara lain gitu ya. Dan apalagi saat ini yang kita akan bicarakan itu adalah dari sampah ya, bank sampah gitu loh. Betul, bank Iya. sampah. Saya agak nggak percaya juga sih gitu. Tapi bagaimanapun kalau memang itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, apapun bisa kayaknya ya Coach ya. Iya. Betul. Dan konsisten ya. Iya. Ini mungkin bisa dijelaskan agar kita paham nih seperti apa nih. Iya, Mas Ilham. Iya. Minggu kemarin sih sudah ini ya, sudah yang bagian pertama. Sekarang bagian kedua dengan nasabah Jakarta, gitu ya. Makanya ada bracket di belakang. Bukan Jakarta aja sih, ada banyak di Bogor, terus di daerah sekitar Jakarta. Kali ini kita dengan nasabah Jakarta nanti. Yang inisiatornya Bu Aci ya. Jadi sahabat, judul pagi ini adalah usaha lokal ya. Kita masih lokal melokal, kata Mas Ilham. Atau lokal bisnis, usaha lokal bank sampah Poklisa Jaka, Jakarta Timur via program Antam Nyimpan Emas. Nah ini program dari Antam, juga nasabah dari Jakarta. Saya lihat sudah masuk, saya join di Zoom. Nanti kita kenalan dengan Bu Aci juga sebagai inisiatornya. Nanti di belakang mungkin bisa dijelaskan lagi ya minggu kemarin ya Mas Ilham, karena Mas Ilham baru tahu sekarang ya. Iya. Nanti juga cara-cara bagaimana bisa mendaftar, terus kategori sampahnya apa aja. Jadi sahabat, ini adalah kita masih bermain dengan signals gitu ya. Signals itu bisa berupa kita di-mention, kita disebut, ada mouth to mouth, baik melalui WA group ataupun secara fisik. Jadi community signals ini membentuk usaha lokal bank sampah Poklisa Jaka, Jakarta Timur dengan ekspertisnya Bu Aci, nanti ada sebagai inisiator. Terus ada rasa empati karena melihat sekelilingnya ada sampah berserakan mungkin, dan seterusnya akhirnya trustworthy terbangun. Authority juga, authority itu menguasai gitu ya, menguasai perihal sampah. Nah, yang menarik, adaptability terhadap teknologi kekinian, program dari Antam tadi. Dengan website ya, belum sampai aplikasi. Jadi sahabat, lokal bisnis dengan lokal wisdomnya, pastinya Waci ada lokal wisdom, ada lokal value di sana via program berbasis daring Antam Nyimpan Emas, nabung sampah jadi emas. Nah, menarik nih Mas Ilham. Nabung sampah jadi emas, menjadi andalan Poklisa Jaka nih di tengah insiden disruptif. Nah, ini kata kuncinya, yaitu COVID-19 pandemik dan insiden lainnya seperti resesi ekonomi mungkin ya, waktu tahun 98 ya, resesi ya, yang kerusuhan gitu, 98. Dengan memberdayakan lokal community, jadi masyarakat setempat, lingkungan RT, RW, bahkan kelurahan, dan tentunya yang paling penting adalah environmental ethics gitu ya.
etik akan terbentuk. Nah, kali ini dengan nasabah Jakarta akan menuturkan pengalamannya meraih emas LM ya, LM logam mulia dengan karatnya 9,99 berapa gitu ya, hanya dari onggokan sampah yang tidak artinya gitu, tapi sampah non organik ya, bukannya organik. Kalau masih makan gado-gado dikasih ke polisi nggak bisa juga gitu. Dikasih gado-gado. Jadi seperti botol plastik aqua, ya, boleh. botol Nanti kategorinya plastik. ada kok, nanti saya perlihatkan ya. Jadi begini sahabat, ini nasabahnya banyak loh, dari guru, pensiunan, bahkan Satpol PP, karena beliau Bu Aci aktif di kelurahan. Terus ada karyawan swasta juga, terutama karyawan Hokben, karyawan Antam sendiri, bahkan siswa SD turut andil menabung sampah jadi emas sambil menjaga lingkungan. Jadi save the earth and go for the goal. Jadi kita selamatkan bumi dulu ya, jangan visi ke depannya jangan pokoknya nabung ya, enggak, nabung kan bisa di bank konvensional gitu ya. Yang gak beda, misalnya hanya nabung emas bisa di Pegadaian, bisa kan Pegadaian? Kita istilahnya apa ya, beli emas di sana terus kita sewa tempat gitu ya. Itu nabung juga sih ya. Karena kan sewa tempat kan, per bulan berapa gitu ya, dengan berapa persen, pasti sewanya dihitung persennya gitu ya. Dan dinilai juga agak kurang ya, jadi ini ada kalau nggak salah 80%-an tuh, enggak 100% pure gitu, beda dengan Antam. Oke, kita berkenalan dulu bagi yang belum kenal Bu Aci, nanti sesudah itu kita bisa dengar cerita dari nasabah Bu Aci. Monggo Bu Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Bu Aci ya. Alhamdulillah sehat Pak Idam. Apa kabar Pak Ding? Baik, di sini ada Mas Ilham. Ya, Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi Bu Aci. Oh, Iya. belum kenalan. Salam kenal ya Bu. Nasabah Bu Aci dengan siapa? Mohon maaf, Ibu Intan ya? Iya, Mbak Intan. Salam kenal Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bu Aci perkenalan dulu bagi yang belum kenal, terutama Mas Ilham. Setelah itu kita bisa dengarkan pengalaman dari Bu Intan. Monggo Bu Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Ilham. Iya, salam kenal kembali Bu. Iya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Iya. Minggu kemarin ya, Sabtu kemarin, saya sudah memaparkan bagaimana asal mulanya saya mendirikan bank sampah. Selanjutnya ada tahapan-tahapan cara menabung sampah di bank sampah Poklisa Jaka. Terus sekarang ya hari ini saya menghadirkan nasabah dari bank sampah Poklisa Jaka. Nanti bisa menanyakan bagaimana tertariknya nasabah untuk menabung sampah anorganik ke bank sampah Poklisa Jaka. Mungkin itu Mas. Iya, terima kasih Bu Aci. Nanti pemaparannya setelah ini ya, Mas Ilham, kita dengar dulu storytelling dari Bu Intan. Mungkin Mas Ilham belum paham benar. Nanti mungkin setelah Bu Intan kita dengarkan paparannya atau ceritanya gitu ya, bagaimana pengalamannya dari mengumpulkan sampah rumah tangga sampai menabung lewat program dari Bu Aci, tentunya melalui Antam juga. Setelah itu mungkin nanti Bu Intan ada dapat emas berapa gram mungkin ya gitu ya. Terus pernah ditarik enggak? Itu kan orang kan kalau ujungnya ini program ini pasti ujungnya ya udah kan. Ini penghasilan saya berapa? Saya dapat berapa gitu kan pasti ya. Kalau enggak orang nggak tertarik dong gitu ya. Nanti ya kita paparkan mungkin cara daftarnya juga biar nanti sahabat juga masih belum tahu ya. Oke, Bu Intan, monggo pengalaman bagaimana kok bisa kenal dengan Bu Aci, terus kok bisa tertarik dengan nabung sampah ini menjadi emas. Monggo Bu Intan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya awalnya sih saya kan kebetulan kenal sama Bu Aci ini, saya sebagai kader, salah satu kader di daerah wilayah Bu Aci tinggal gitu. Jatinegara Kaum ya, kelurahan.
Ya. Nah, kebetulan di rumah nih kan kita minumnya pakai air mineral botol kemasan. Oke. Terus setiap kali buang bingung karena kadang kan tukang sampah tuh datangnya suka telat gitu, nggak tepat waktunya gitu. Udah penuh sampahnya, bingung mau dikemanain. Terus dengar cerita dari Bu Ai, coba ini deh ikut gabung gitu. Bu Ai kan ada di bank sampah gitu, belum tahu programnya apa ya bank sampah gitu, maksudnya apa gitu. Terus main-main, tanya-tanya, oh ternyata programnya kayak gini, dari nabung sampah bisa waktu itu masih uang, belum gabung ada emasnya. Terus nggak lama ada program katanya bisa jadi emas. Loh, kok seru ya gitu, coba deh gitu. Terus tanya-tanya, ternyata dari botol mineral, satu botol mineral itu bisa ada 2 harga gitu loh Pak. Jadi botol sama tutup bisa lain harga. Beda keren harga juga ya? ya gitu. Boleh juga nih, jadi nambah kan tabungannya, bisa dari 1 botol aja bisa 2 harga gitu. Akhirnya ya udah kita coba kumpulin, kita ikutin caranya, yaitu dibuang labelnya, dibersihin ya, karena bank sampah ini nerimanya kan bersih gitu. Kita ikutin dan alhamdulillah sampai sekarang kita ikut terus untuk gabung di Bank Sampah Poklisa gitu. Mohon maaf, sehari atau sebulan berapa botol aqua atau botol apalah air mineral? Air mineral enggak per bulan kehitung ya, karena udah kita masukin ke dalam karung. Itu 1 karung itu maksimal 1 karung itu ada 3 kiloan kita timbang. 3 kiloan cukup ini ya. Karena kan kita bikin ringkes dulu gitu, kita masukin ke dalam karung, jadi sekitar 3 kilo untuk satu. Nah, Bu Intan punya toko di rumah atau bagaimana? Kok banyak enggak, sekali kita ya? konsumsi Botol aja. Minum. Konsumsi aja. Air nggak dimasak sendiri ya? Atau beli yang galonan gitu? Enggak, beli yang air kemasan gitu. Kemasan ya? Oke. Biasa orang galonan kan, atau masak air sendiri ya? Gitu. Oke, menarik ya, akhirnya bisa jadi emas ya? Ya, dari situ mulai nabung gitu. Terus ternyata di bank sampah ini selain sampah bisa juga kita taruh uang gitu, dari minimal 1.000. Oh bisa ya Bu, bisa kata Bu Ai gitu. Oh ya udah, kita coba setiap kali ada kembalian gitu, sekalian nabung taruh 5.000 koin gitu ya? Maksudnya koin nambahin dari tambahan dari sampah itu, kita tambahin ke uang 5.000 setiap kali ada kembalian gitu. Coach Idam, boleh saya tanya? Monggo. Iya. Oke, Bu Intan, sama nanya nih. Gini, sebenarnya tidak semua orang itu hidup dengan mengonsumsi air mineral, ya kan? Nah, gitu. Dengan kata lain bahwa apa yang kita dapatkan botol-botol bekas air minum itu tentu tidak sebanyak yang seperti berkilo-kilo begitu tiap harinya, ya kan? Nah, itu apakah memang Bu Intan ini murni bahwa botol itu diambil dari bekas konsumsi sehari-hari atau juga dengan cara mencari, kayak begitu? Kebetulan saya sih konsumsi, di sekitar rumah nih kan, tetanggaan kan, dari yang ngontrak sebelah rumah pun sama, dia konsumsi gitu. Jadi setiap kali ada botol bekas minumnya dia, karena dia tahu saya kumpulin, dia taruh. Jadi setiap di rumah itu saya sediain karung, nanti kalau buang botol ditaruh di sini ya gitu, jangan dikasih ke tempat sebentar. Bu Intan punya kontrakan ya? Enggak, tetangga kontrakan, tetangga. Mereka mau ya kumpulin gitu ya? Oke. Jadi udah tahu, udah paham saya ngumpulin, mereka ikutan gitu, numpang buang gitu. Jadi sampah mereka pun nggak terlalu banyak jadinya gitu. Iya, itu bagus ya. Itu menyelamatkan lingkungan karena nggak buang sampah sembarangan kan, dikumpul di satu, istilahnya di hub, di mana, di poinnya di Bu Intan gitu kan. Jadi Bu Intan juga menyediakan tempat sampah sebenarnya. Nah, nanti jadi jadikan uang ya.
Nah, Bu Intan, sampai sekarang Bu Intan dari bulan kapan atau dari tahun berapa bergabung ke Awal gabung tuh program Antam ini? akhir 2019 awal gabung. Udah lama ya. Oke. Sekarang sudah berapa gram? Sekarang udah berapa gram ya? Sekarang sih belum, karena kan saya sampah murni, sampah sama uangnya paling nggak seberapa kan gitu. Jadi paling ada sekitar 1 gram lebih. Oke. Pernah ditarik, dicairkan atau gimana? Rencananya mau narik 1 gram, tapi saya pikir daripada saya tarik 1 gram kan bentuknya masih kecil ya Pak, kalau pas batangan gitu ya. Saya kepikirnya nanti kalau udah agak mungkin 2 atau 5 gram gitu baru saya mau tarik. Oh sebentar. Kelihatan. Narik dalam bentuk fisik emas LM? Iya. Oh nanti bisa dijelaskan ya Bu Aci. Apakah bisa narik dalam bentuk uang gitu, ditransfer ke rekening kita? Dengan nilainya sama dengan 1 gram LM. Kalau sepengetahuan saya sih bisa Pak gitu. Jadi, bisa ya. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan, misalnya saya nih lagi butuh uang untuk bayar listrik gitu, saya bisa tarik tunai gitu di itu selain fisik. Oke, iya. Ya menarik nih sahabat. Jadi ini manfaat walaupun kecil ya. Tapi kan enggak hanya sampah, jadi tapi program utamanya sampah gitu ya. Fokusnya di sana, kita juga bisa nabung ini masih nabung pakai uang sendiri. Jadi nambahin nih, sampah kan kecil ya. 1 kilo berapa sih misalnya akhirnya dikonversi ke emas berapa? Ya saya pikir kurang dari 1 gram mungkin ya. Nah kita bisa tambahin pakai uang pribadi gitu ya. Cuman kalau nggak salah Bu Aci sehari itu maksimal berapa Bu Aci nabung dengan 10.000? Sehari berapa Bu Aci? 1 juta ya? Maksimal 1 juta, minimal 1.000. Nah, kan menarik tuh Mas Ilham. Misalnya Mas Ilham nggak ada sampah nih, sampahnya cuma sedikit ya. Taruhlah berapa gram aja gitu kan. Mungkin Mas Ilham sampahnya sampah organik banyak ya, sampah yang non organik misalnya karton-karton belanjaan dari online shop gitu ya. Ada karton juga bisa dikasih di kategori sebagai sampah. Atau mungkin nanti barang-barang berkas elektronik bisa loh Mas Ilham. Yang rusak begitu. Jadi sebenarnya jenis-jenis sampah yang bisa dimanfaatkan bisa ini jenis sampah yang seperti apa selain botol air minuman itu apa saja sih Coach? Nah coba Bu Aci, apa aja sih? Bu Aci apa enggak? Sebetulnya kemarin sudah disampaikan ya, tapi boleh saya diulang lagi. Jadi yang bisa ditabung di bank sampah Poklisa Jaka, sampah organiknya itu seperti tadi kata Mbak Intan, ada botol minuman, ada gelas minuman, ada alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga, besi. Yang paling mahal ini nih, Pak Idam. Apa tuh yang paling mahal? Aluminium dari botol aluminium? Sorry. Kaleng minuman soft drink itu. Oke. Oh itu mahal ya? Oke. Terus ada kardus, duplek itu kardus tipis ya, seperti bekas snack itu, bekas snack ya. Iya, atau kemasan gitu ya. Kemasan pouch ya. Iya. Kita makan ciki atau apa? Banyak deh, pokoknya yang anorganik boleh dibawa ke bank sampah. Ini termasuk tas kresek gitu bisa ya? Ya Bu ya. Nah, waktu itu pernah kresek, pernah terima, cuman karena lapaknya sudah tidak ada lagi, akhirnya saya tidak menerima gitu. Karena kita mau menerima tabungan dari warga itu harus lihat dulu pasarnya gitu ya. Kalau pasar, Mas Ilham mungkin gini. Maaf Bu Aci. Jadi ini Bu Aci melihat sampah ini nggak semuanya bisa ditaruh di Poklisa Jaka, melihat lapak. Karena yang nampung ada kan ya Bu Aci ya? Nampung ada ya. Nanti dampung dihargai sama si misalnya penampungnya ya, pengepulnya gitu. Nanti Bu Aci dapat rupiah begitu ya? Iya. Nah rupiahnya dimasukkan ke tabungannya nasabah begitu kan? Iya betul. Nah gitu Mas Ilham. Jadi nggak selalu tergantung lapak yang ada di Jakarta ya, bukan lapak, tergantung pengepul yang ada di Jakarta gitu ya. Padahal tas kreseknya banyak loh sekarang ya.
nggak ada yang mau ternyata. Paling kita buat kerajinan, Pak. Iya. Dibikin kerajinan, bikin bunga dan yang lainnya. Bisa. Ini ada yang menarik nih Mas Ilham. Saya kan kemarin telepon misal gini, Bu Aci, misalnya gini, ada TV rusak atau mungkin sepeda rusak gitu ya, bisa ya Bu Aci ya. Sepeda rusak, saya kasih Bu Aci, ternyata sama Bu Aci dibenerin gitu. Iya. Diperbaiki, setelah diperbaiki dijual ke yang mau beli gitu Bu Aci. Iya, betul. Berarti Bu Aci ngeluarin biaya dong untuk perbaiki misalnya sepeda rusak atau TV rusak, begitu. Itu gini Pak Idam, kita terima alat elektronik di servis. Nah, biaya servisnya itu kita dihitung dengan jual ke orang. Oh, dikurangi lah ya, dikurangi biaya servis ya. Kurangin biaya servisnya, terus dilebihin untuk keuntungannya buat kami gitu. Oh, jadi sahabat begini ya. Jadi Bu Aci nggak hanya terima-terima tok doang, tapi membantu nilai supaya lebih tinggi lagi gitu ya Bu Aci ya. Iya, betul. Yang tadi TV rusak nggak bisa hidup, tiba-tiba Bu Aci daripada dinilai langsung gitu, kan bisa dinilai langsung ya Bu Aci ya. Mendingan diperbaiki, bisa on, terus kasih ke yang mau terima, tukang servis misalnya, dijual yang penampung gitu ya. Dan Bu Aci dapat rupiah. Nilai lebih tinggi Bu Aci ya dibanding Bu Aci langsung menilai TV rusak gitu ya. Iya. Lumayan. Nih Mas Ilham. Iya. Mas Ilham kalau ada mobil rusak gitu bisa juga. Enggak, serius ini. Bisa loh mobil rusak. Betul ya Bu Aci ya. Iya. Tapi sementara ini belum ada. Belum ada yang jual apa namanya. Atau gini yang kemarin saya WA Bu Aci, motor kan banyak STNK mati, saya kasih aja Bu Aci, bisa kan? Iya, bisa. Itu ya. Harga lumayan, udah ada belum? Udah ada yang pernah nggak seperti itu? Belum ada sih kalau motor, belum ada. Baru masih ada yang baru mau. Saya agak nyeleneh nih Mas Ilham. Tapi boleh juga. Nah, seandainya begini, STNK mati itu bagaimana caranya? Dipakai hanya di sekelilingnya gitu kan nggak mungkin kan. STNK mati itu barang, kalau motor sekarang kan nggak bisa diperpanjang kalau STNK mati ya. Dulu bisa, sekarang nggak bisa lagi undang-undangnya gitu. Paling untuk yang keperluan di lingkungan aja gitu. Biasanya ya Bu Aci, di daerah laku itu. Pasar atau kemana gitu. Di kampung-kampung daerah laku itu. Iya. Dijual ke daerah, kan mereka nggak perlu keluar jalan raya besar kan, jadi nggak tangkap polisi. Pakai mungkin ke kebun, ke ladang gitu ya, ke hutan gitu ya, kan lumayan kan, gitu kan, daripada jalan kaki gitu. Di daerah laku itu ya. Oke, nanti kita jelaskan ya, Mas Ilham sahabat ya. Cara daftarnya, saya sudah daftar tadi malam, terus saya lihat juga ada kategori sampah. Bahkan ada nilai uangnya. Jadi di aplikasi itu atau web itu cukup lengkap. Oh ya Bu Intan. Bu Intan ketika mendaftar kira-kira susah nggak daftar melalui web? Oh enggak, mudah kok. Mudah ya? Enggak susah. Oke, keren ya sahabat ya. Jadi begini sahabat, Bu Intan sendiri sebagai ibu rumah tangga Bu ya? Iya. Ibu rumah tangga, literasi digital udah bagus nih. Literasi digital kan tahapnya dari melek dulu, setelah melek mampu, terus mahir. Jadi cukup keren ya. Ada kan orang yang malas udah daftar, register, habis register kan lari ke email ya Bu Intan ya. Email, terus diklik aktivasi. Terus login lagi, dan dapat token ya Bu Aci ya. Ya. Tokennya buat apa ya? Saya tadi malam daftar, tokennya langsung flash aja gitu, nggak kelihatan gitu. Mungkin Bu Aci nangkep token saya kali ya. Harus diaktifkan dulu gitu sama CS. Udah. Coba Okay. Mbak Intan, ceritakan deh Mbak Intan. Kalau sudah diaktifkan memang pas aktivasi nanti keluar token itu untuk di CS-nya itu nanti dia terima ada yang pendaftar baru dan sudah aktif gitu. Oke, nanti kita kita paparkan. Saya udah capture Mas Ilham caranya bagaimana mendaftar gitu ya. Ini penting banget cara daftar, terus cara daftar masih dengan nama, alamat email dan nomor HP kalau nggak salah. Aktivasi mudah kok. Setelah itu masuk ke email, aktivasi, langsung kita login, langsung nama kita muncul dengan account nomor account number ya, account banknya lah ya.
sekian gitu kan, saya lihat itu nama saya sudah terdaftar, mudah kok sahabat Mas Ilham. Oke. Gitu. Nanti ya setelah jeda iklan, kita lihat lagi, kita lihat Bu Aci bagaimana Bu Aci mendapat penghargaan dari Gubernur DKI ya Bu Aci ya, DKI dan penghargaan lain saya tidak tahu, penghargaan lupa saya itu. Terus juga apa namanya, Bu Aci juga udah tampil di mana, di DKI ya Bu Aci ya. Program apa Bu Aci? Program Ibu Kota Award. Ibu Kota Award ya, oke. Nanti sudah jadi iklan, nanti saya tampilkan ya Mas Ilham ya. Baik. Slide minggu kemarin, yang kira-kira sahabat belum sempat menyimak. Baik. Coach Idam, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini ya. Oke, baik. Sahabat tetap di Suara Sidoarjo ya, Digital Business Series pagi hari ini tentang usaha lokal bank sampah Polisa Jaka, Jakarta Timur ya, via program Antam Nyimpan Emas. Kami segera kembali setelah beberapa spot iklan berikut ini. Ibu Intan ya, pagi hari ini tentang usaha lokal bank sampah Polisa Jaka, Jakarta Timur via program Antam Nyimpan Emas. Baik, Coach Idam. Ya, Mas. Ini ada yang mau di-sharing atau dibagikan apa lagi nih tadi tentang bagaimana cara pendaftaran atau beberapa slide yang mau ditampilkan, silakan. Dan beberapa kategori sampah dan juga slide minggu kemarin. Ini bank sampah Polisa ini seperti apa gitu ya. Jadi sebelum saya login ke Zoom, mungkin Bu Intan bisa cerita lagi sedikit kira-kira manfaat dari bank sampah ini seperti apa ya? Apakah benar-benar bermanfaat buat Bu Intan? Bagaimana Bu Intan? Ya. Sambil saya login ya. Sangat bermanfaat Pak, pastinya Pak, karena selain kita dapat tabungan, entah uang ataupun nantinya ditarik. Mohon maaf, walaupun nilai kecil ya. Iya, walaupun nilai kecil, kita sangat bermanfaat. Yang pasti mengurangi sampah lah di lingkungan gitu. Ya, itu yang pertama yang utama. Karena tujuan pertama saya gabung kan karena memang mau mengurangi sampah. Oke. Itu perbuatan mulia ya. Jadi nggak ujuk-ujuk melihat emas aja ya. Lah, gitu. Kalau adanya bank sampah ini sangat-sangat menguntungkan lah. Oke. Dan Bu Intan belum dicairkan ya? Belum. Tapi kan tampilan di sana udah ada ya, udah berapa gram gitu. Iya. Dan pastinya sahabat, nilai emas itu nggak pernah turun sih, cuman nggak terlalu spike gitu ya, nggak terlalu dalam ya. Tapi pasti naik terus secara eksponensial. Coach Idam, saya mau tanya sama Bu Intan ya. Ini sebenarnya untuk batasan sampah itu ada batasan tertentu nggak? Misalnya setiap hari itu harus misalnya 5 kilo gitu. Karena kan kita nggak setiap hari bisa mengumpulkan sebanyak itu ya. Kemudian apakah memang ketika mau ditabung itu harus berapa kilo begitu sehingga harus terkumpul, misalnya bisa terkumpul 5 kilo tapi dalam waktu 1 bulan misalnya kayak gitu, atau tiap hari harus dikumpulkan berapa langsung diantar ke bank sampah atau seperti apa begitu. Dan apakah usaha ini juga harus dilakukan secara terus-menerus, dalam arti ada continuity-nya, karena kan kadang-kadang kita juga nggak ada waktu ya untuk itu, atau bagaimana begitu? Betul. Untuk berapa banyaknya sih tergantung kitanya gitu. Kadang walaupun nggak nyampe sekilo, nggak nyampe sekilo ya bawa aja gitu. Yang penting sudah berkurang di rumah gitu, nggak terlalu dalam banyak. Dalam waktu sebulan? Enggak dalam waktu sebulan. Misalnya 2 hari ternyata udah terlihat udah banyak gitu kan. 2 hari kan lumayan tuh kan, karena saya kan juga banyak yang ngumpulin juga, naruh di karung gitu kan, jadi daripada malah jadi nyamuk gitu. Terus kan kita juga nggak ada tempat untuk penyimpanan ya, karena kontrakan kan Pak gitu. Jadi tempatnya terbatas gitu. Jadi ya sedapatnya gitu. Kalau misalnya saya lihat udah agak mengganggu gitu di rumah kan, saya bawa gitu. Kadang-kadang nggak nyampe sekilo gitu. Tapi alhamdulillahnya sih banyaknya sih sekarang ini udah lebih dari sekilo saya kalau bawa ke sana gitu. Biasanya kalau enggak kan karena bukanya kan Senin, Rabu dan Jumat. Jadi kalau misalnya kalau Senin mungkin agak ribet ya, karena
anak-anak biasanya lagi pada belajar. Kebetulan saya juga di rumah kan ngajar les gitu Pak. Jadi anak-anak lagi belajar. Jadi paling kalau nggak hari Rabu, hari Jumat saya antar. Gitu. Oke. Oke, menarik nih ya, sahabat ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu mengikat ya, Coach Idam ya, terserah Ya, kan. betul, terserah. Dan tadi kan ada pilihan lain ya, Mas Ilham ya. Tapi kita bisa menabung lewat uang gitu ya. Ini ada uang dalam bentuk koin maksimal tadi 1 juta ya, Bu Aci ya. Ya, betul. 1 juta ya. Kenapa nggak boleh terlalu tinggi? Nah, itu karena nanti bisa saingan sama bank konvensional. Jika orang punya duit. Nah, ini kan namanya juga bank sampah ya, bukan bank gitu. Bukan bank konvensional ya. Tujuan awalnya kan ngumpulin sampah gitu ya, menjaga lingkungan, ada etika lingkungan di sana gitu ya, menyelamatkan planet ini gitu ya. Iya. Jadi dibatasi per hari itu 1 juta. Kalau kegedean juga nanti orang malah nabung doang, sampah nggak dikumpulin gitu ya, malah buang ke sungai, ke kali gitu. Oke, saya share ya sahabat ya. Saya share bagaimana cara daftarnya. Oke. Sudah tampilkah? Sudah ya? Sudah tampil, Mas Ilham? Iya, sudah. Oke. Nah, ini ya. Apa sahabat, yang cara daftarnya begini. Ini kalau mau hubungi Bu Aci ya, nomor HP-nya ini 0812 8193 686 ya. Kalau nanti sahabat mau jadi mitranya, karena Bu Aci ini kan istilahnya distributor tunggalnya. Yang pertama kali kerjasama dengan Antam. Jadi nanti Mas Ilham bisa buka di Sidoarjo, atau di Surabaya bisa juga, atau di Papua, atau mungkin di Palembang sana, di Kalimantan, Tarakan, Sulawesi, di Makassar. Jadi bisa di seluruh Indonesia. Pastinya hubungi dulu Mpok Aci gitu ya. 0812 8193 686. Nah ini sahabat, cara daftarnya tadi malam saya baru daftar nih, Bu Aci. Agak telat dikit. Jadi silakan silakan ini ya. Nama linknya atau webnya itu nyimasantam.com ya, nyimas nyimasantam.com gitu ya. Tampilannya seperti yang ditampil di layar. Setelah itu daftar Nyimas, tombol hijau tekan, masuk daftar, ada nama, kita isi nama, kalau bisa nama lengkap, terus ada alamat email, tujuan beraktivasi, mungkin nanti ada setelah itu ada pemberitahuan dari Mpok Lisa atau dari Antam sana, password jangan lupa, dan nomor HP. Udah itu aja, langsung simpan ya. Simpan, setelah itu daftar ya, daftar berhasil. Silakan klik pada email tautan akun masuk. Nah, saya masuk ke email saya, email Gmail, masuk ke Gmail, nanti ada tombol begitu, kita klik. Setelah klik, nah selamat, Muhammad Idam Masari berhasil gitu ya. Aktifkan akun, klik tombolnya, kita masuk lagi ke nyimasantam.com, kita masukkan email kita atau nomor HP yang terdaftar tadi dan password pastinya. Nah, jangan lupa ada CAPTCHA gitu ya. CAPTCHA tujuannya supaya kita nggak dikira robot gitu kan. Jadi kita benar-benar manusia, makanya ada CAPTCHA ya setiap ada pendaftaran yang butuh password. Setelah login, nah ini tampilannya login dan ada data diri ya. Setelah itu kita bisa isi foto ya buat ya, data diri. Di situ ada nomor KTP, identitas, terus jenis kelamin, tanggal lahir diisi ya, terus alamat. Nah ini tampilan dashboardnya, ada list produk, ada transaksi, ada setting. Nah ini saya tampilkan. Nah ini dia Mas Ilham. Pasti kardus ya, Bu Aci bisa lihat ya. Kardus itu dihargai per kilo 1.200 ya Bu Aci ya. Oh lumayan loh. Kategorinya ada ya sahabat ya di webnya ya, di nyimasantam.com. Terus ada gelas plastik bersih yang sudah bersih ya. Gelas plastik 3.000 per kilo ya Bu Aci ya. Iya. Ini lumayan. Terus ada saya ini cepat aja, gelas plastik kotor juga bisa. Terus ada botol bersih, ada botol bersih campur, gabrukan. Apa gabrukan ini? Gabrukan. Kenapa? Campuran. Oh ya, ada bahan plastik campuran seperti wadah plastik, baskom, sisa perabot. Nah bisa tuh Mas Ilham. Tutup galon dihargai 1.500, cukup besar juga ya tutup galonnya. Terus dirigen bersih, dirigen yang isinya oli gitu, ada minyak segala macam. Kertas HVS juga bisa ya, Mas Ilham. Ini ada Mas Ilham tadi bicara kresek kan, kertas bisa nih, kertas bekas ya. Kertas HVS, folio F4 juga, terus koran bekas bisa juga, harganya 1.000 gitu, dihargai 1.000. Kantong semen
kantong semen malah murah ya, 800. Terus ada kaleng aluminium tadi ya, Bu Aci bilang kan itu seperti botol kaleng minuman Coca-Cola misalnya gitu ya. Iya. Terus besi tua kaleng minuman cukup besar ya, 5.000 ya Bu Aci ya. Besi tua 2.000. Terus kita lanjut, ada botol kecap dan botol bir 700, dihargai murah ya. Ada uang Rp1.000, dihargai 1.000 ya. Ini nggak kurang ya Bu Aci ya, malah dihargai 1.000 ya, 1.000 koin gitu ya Bu Aci ya. Ya, minimal ya, minimal 1.000. Terus ada baja ringan 1.500, minyak jelantah bisa Bu Aci? Bisa. 2.000. Oh ya? Iya. Oh, oke. Bisa. Tutup botol PET ya, kemasan. Terus ada duplex tadi, Bu Aci bilang duplex ya, duplex seperti pouch dan kemasan begitu. Kalau kita makan taro gitu ya, tiki atau apa gitu kan, ya jangan dibuang, dibersihin aja gitu ya, digepengin gitu. Ada duplex. Terus ada buku bekas juga bisa ya. Iya, bisa. Majalah bekas, kaleng biasa stainless. Styrofoam juga bisa ya. Styrofoam misalnya bekas kardus, kita beli barang elektronik, jangan dibuang styrofoam ya. Simpan majalah bekas. Terus ada kaleng biasa, ada styrofoam juga, botol kotor, hibah sampah apa nih Bu Aci? Hibah sampah Rp0 lebih. Iya. Oke, begitu ya Mas Ilham ya. Iya. Coach Idam, ini untuk wilayah Sidoarjo, Surabaya atau Jawa Timur lah, itu bagaimana ya? Apakah memang ada? Bagaimana Bu Aci? Misalnya ada mau jadi mitra bisnisnya Bu Aci, berikut di belakang ada Antam, kira-kira bagaimana gitu? Di Sidoarjo atau di Kalimantan, Sumatera, bagaimana Bu Aci? Harus mendirikan cabang mungkin ya di sana gitu. Menghubungi Bu Aci atau bagaimana? Ya, nanti kita kerjasama dulu dengan Antamnya, PT Antamnya. Kalau di Sidoarjo banyak peminatnya, mungkin bisa aja kita mendirikan cabang di sana gitu. Ada nggak cabang selain Bu Aci di luar Jakarta, misal di Bogor yang terdekat atau di Depok? Kebetulan ya belum ada, karena sebenarnya bank sampah tuh sudah banyak untuk sekarang ya, saat ini banyak. Cuman yang dikonversi ke emas itu masih kurang gitu, Mas. Mungkin... Ya, artinya program seperti ini hanya Bu Aci ya, kan banyak, saya sering dengar ke bank sampah, cuma nanti dinilai dengan uang gitu ya, ada yang nampung, ada pengepul, uang. Cuma kan bedanya ini ada aplikasi atau website gitu ya, website kita bisa daftar dan kita bisa nilai uangnya secara real time gitu ya. Dan yang lain tidak ada kan, hanya uang cash gitu kan? Iya. Terima uang cash ya? Iya, betul. Sama aja kita kalau ke pengepul gitu ya, terima uang cash. Kalau ini bedanya. Dan Antam tuh selain tadi nabung langsung dan nabung sampah juga, satu lagi apa Bu Aci? Bisa apa? Saya lupa ya. Bu Aci pernah utarakan minggu kemarin. Uang, bisa dengan uang recehan. Ya, bisa dengan uang recehan. Bisa apa ya Mas Idam kemarin tuh? Jadi, satu lagi atau saya tampilkan sahabat slide-nya Bu Aci ya, slide-nya Bu Aci. Oke, mana ya? Tadi bagaimana Bu Aci? Nabung di bank sampah Poklisa Jaka ini bisa dengan sampah anorganik. Bisa juga dengan uang minimal 1.000, maksimal 1 juta. Oke, baik. Okay. Coach, sambil Coach menyiapkan itu ya, mungkin slide dan sebagainya, ini ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa langsung direspon ya. Oke, Bang. Oke, karena waktunya memang kurang 3 menit ini ya. Coba yang pertama ini dari melalui Twitter dari Himawan. Sebagai anak Go Green, saya mendukung ide ini, tapi kampanye seperti apa ya yang harus dilakukan untuk lebih banyak agar yang lebih banyak tertarik untuk ikut gitu. Jadi kampanye yang seperti apa yang harus dilakukan agar banyak orang yang ikut tertarik. Nah, mungkin bisa dijadikan contoh untuk saya sebagai anak milenial. Kemudian yang kedua, sebentar. Dari Sandi, apa yang membuat Ibu percaya dengan program ini? Karena di masa yang seperti ini banyak faktor ya untuk bisa memilih investasi gitu loh. Yang membuat percaya dengan program
bank sampah ini apa sih sebenarnya? Yang buat Maksudnya yakin percaya, begitu loh. Yang percaya Bu Aci atau nasabah? Bu Aci. Ya. Oke. Yang pertama saya jawab ya. Tadi kategorinya sudah kita jelaskan ya kategorinya. Ini milenial pasti mendukung Go Green pastinya. Kalau buang sampah sembarangan kan nggak tahu juga buangnya kemana kan gitu ya. Lebih baik nanti di kategori oleh Bu Aci dan lebih lebih terorganisir gitu ya. Bahkan program Go Green semakin jos. Udah itu kan dikonversin ke nilai emas. Kedua tadi kenapa percaya? Ya karena di belakang ada Antam. Saya pikir semua orang percaya. Iya. Misalnya bukan Antam, PTA, PTB. Saya nggak trust mungkin Mas Ilham. Di belakangnya Antam loh, gitu kan? Pasti semua orang trust dengan Antam dong. Apalagi ya orang nggak kenal Antam. Atau Bu Aci punya jawaban? Kami meyakinkan warga masyarakat. Yang pertama tadi ada Antam di belakangnya ya, perusahaan besar gitu yang kuat. Dan kedua kita harus sosialisasi terus ke warga bahwa ayo nabung ini banyak banget manfaatnya. Satu peduli lingkungan, keduanya mendapatkan income untuk keluarga, ketiganya mempunyai investasi gitu ya untuk anak-anak sekolah. Yang kami rasakan ya untuk kebutuhan sehari-hari juga seperti bayar listrik, kebutuhan yang lainnya itu sangat membantu untuk warga gitu. Jadi merasa senang, merasa yakin, percaya bahwa dari sampah aja sudah bisa membantu untuk kebutuhan gitu. Apalagi yang sekarang kehilangan pekerjaan bisa lari yang mengumpulkan sampah anorganik yang ada di rumah masing-masing. Karena warga masyarakat sudah merasakan manfaatnya menabung sampah di bank sampah itu sudah merasakan gitu. Jadi sekarang tambah semangat. Mudah-mudahan di luar DKI juga ya tambah semangat. Yang kesatu niatnya peduli lingkungan gitu. Betul. Karena visi awalnya kan peduli lingkungan, save the earth gitu ya. Terus go for the globe ini belakangan gitu ya. Jadi kita selamatkan bumi dulu dengan cara sampah itu kita kategoriin gitu ya. Ditaruh di pool, ada hubnya di Bu Aci atau nanti mungkin di Sidoarjo punya hub sendiri atau di Sumatera sana gitu ya. Nah ini tampilannya ya. Jadi Bu Aci bisa jelaskan sedikit, waktu sudah hampir habis. 2014 Bu Aci apa nih? Baik, Bu Aci. Pada tahun 2014. Jadi mulainya Bu Aci ya? Ya, mulai mendirikan bank sampah tahun 2014, nasabahnya hanya 3 orang. Tapi waktu tahun 2014 kami mendapatkan 12 besar se-DKI bank sampah kami. Bank sampah terbaik. Terbaik, ya masuk 12 besar. Kemudian tahun 2020 mendapatkan penghargaan 3, kesatunya dari Bapak Gubernur karena kami melakukan aksi hidup baik, peduli lingkungan dalam bidang lingkungan ya. Alhamdulillah. Yang keduanya mendapatkan penghargaan dari Indonesia CSR Award. Award ya? Ya. Dari Antam ya? Ya, dari Antam mendapatkan gold dan platinum. Wow. Ya, terus 2021 mendapatkan penghargaan lagi dari ISDA Indonesia DKI ya? Oh enggak, ya. ISDA ya? Ya, ISDA Indonesia Sustainable Development Gold Award. Sustainable, oke. Alhamdulillah. Terus kami juga pada acara ulang tahun DKI diwawancarai juga oleh RRI Lintas Sore. Alhamdulillah. Jadi menanyakan bagaimana kepedulian di lingkungan, yaitu dengan sampah yang dianggapnya sepele, dianggapnya tidak berharga. Tidak berharga gitu ya. Dari sampah ini berharga sehingga menjadi emas gitu ya. Oke. Ya. Next ya, mungkin ini ya. Ya, next. Nah ini next aja, waktu sudah habis. Nah ini sahabat ya. Jadi sahabat bisa. Ya, dari buah kemitraan kami mendapatkan VR dari PT Antam ya. Oke. Ya. Kami dibantu semua alat-alatnya untuk
operasional di bank sampah. Oke, tadi cara daftar udah ini ya? Iya. Oke, tadi udah jelaskan ya cara daftar ya? Sudah ya. Terus, nah terakhir nih, siap menabung cerdas? Nah begitu Mas Ilham. Siap dong. Oke. Iya. Ada kata cerdasnya ini ya. Jadi cerdas ya, karena gini sahabat, emas itu kan jadi semacam baseline-nya suatu negara ya. Jadi hedging gitu ya. Jadi base-nya itu emas ya, bukan base-nya dollar atau base-nya mungkin mata uang lokal negara tersebut. Emas itu masih jadi acuan di setiap negara. Jadi percuma kita ini menabung long term ya emas ya, karena nilainya naik terus gitu ya. Bandingkan sekarang 1 gram emas itu kira-kira berapa ya? Hampir 1 juta kali ya, Bu Haji ya. Dulu saya pernah tahu 200 ribuan, sekarang 21 juta gitu ya. Itu artinya nilai eksponensial kan. Dan sifatnya long term, sampai sekarang pun emas itu nilainya boleh dibilang nggak berubah sejak zaman Nabi Muhammad ya. 1 gram emas sama dengan 1 ekor kambing. Nah sekarang sama nilainya kan, beda dengan uang rupiah. Emas itu ada nilai intrinsiknya, kalau uang kan hanya nilai nominal ya, bakal berubah tergantung dari situasi ekonomi negaranya. Kalau emas enggak, emas itu tahan banting ya gitu. Gitu sahabat. Baik. Ini sekaligus sebagai penutup ya, Coach Idam ya. Ya betul. Baik. Ya, kami sampaikan terima kasih buat Coach Idam, juga Ibu Aci dan Ibu Intan ya. Ini semoga bisa menginspirasi buat kita semuanya, khususnya warga Jawa Timur dan semuanya tentunya, karena kita juga peduli pada lingkungan sebenarnya, ya kan? Ya, cuman kepedulian kita itu biasanya memang dirupakan, itu tidak buang sampah sembarangan begitu saja sih biasanya. Kita tidak bisa atau kurang berpikir ke arah yang lebih ini ya, bernilai jual ekonomi begitu loh. Jadi hanya save the earth saja, tapi untuk go for good masih belum terpikir saat itu. Iya. Ini perihal awareness ya. Awareness yang nggak ada di mana-mana kan. Bu Aci mungkin effortnya terlalu tinggi, jadi mungkin Mas Ilham di Jawa Timur sana atau di Sumatera bisa bantu Bu Aci ini supaya program yang bukan hanya save the earth tapi juga go for the gold, ada nilainya loh. Nah, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Coach Idam, Bu Aci, Bu Intan. Sukses semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.